Bayangkan sebuah kewajiban pajak sebesar 75 miliar rupiah, tapi berhasil dipangkas hanya menjadi 15,7 miliar rupiah, hanya dengan modal suap 4 miliar rupiah saja. Ini bukan fiksi, ini adalah kasus nyata yang melibatkan PT Wanatiara Persada, sebuah perusahaan tambang nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, yang terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2026. Di video ini, kita akan bedah kasus ini dari sisi etika bisnis menggunakan 4 teori. Yang pertama, deontologi, utilitarianisme, good corporate governance, dan konsep etika bisnis Irham Fahmi. PT Wanatiara Persada adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di pertambangan dan pemurnian nikel dengan 60% sahamnya dimiliki oleh Jinchuan International dari Tiongkok dan 40% oleh pihak domestik. Selama tahun 2022 sampai 2024, perusahaan ini tidak pernah melaporkan pajaknya lewat mekanisme transparansi internasional bernama EITI. Celah inilah yang jadi pintu masuk skandal sebuah kasus korupsi. Kasusnya bermula dari audit pajak bumi dan bangunan tahun 2023. Alih-alih menempuh jalur keberatan pajak yang sah, perusahaan memilih menyuap pejabat kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara. Hasilnya, KPK menyita barang bukti 6,3 miliar rupiah dan menetapkan 5 tersangka, pejabat pajak, tim penilai, konsultan pajak, dan staf internal perusahaan. Negara pun merugi hingga 59,3 miliar rupiah. Teori pertama, deontologi, menurutkan moralitas suatu tindakan dinilai dari kewajiban, bukan hasilnya. Suap adalah salah secara mutlak. Tidak peduli seberapa besar penghematan yang didapat, jika prinsip ini dijadikan aturan universal, bayangkan jika semua perusahaan menyuap fiskus. Sistem pajak negara akan runtuh. Kedua, utilitarianisme. Teori ini menilai benar salah dari manfaat terbesar bagi paling banyak orang. Memang perusahaan hemat 59 miliar rupiah, tapi kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Negara kehilangan dana pembangunan, perusahaan lain yang jujur dirugikan karena persaingan tidak adil, dan kepercayaan publik terhadap program hilirisasi nikel nasional ikut tercoreng. Ketiga, good corporate governance. Kasus ini menunjukkan kegagalan di hampir semua pilar GCG. Transparansi gagal karena tidak lapor EITI, akuntabilitas gagal karena dokumen pajak dimanipulasi tanpa terdeteksi, dan tanggung jawab korporasi diabaikan demi keuntungan sesaat. Keempat adalah konsep etika bisnis Irham Fahmi. Fahmi bilang etika bisnis itu ada aturan tertulis dan tidak tertulis. PTWP melanggar keduanya sekaligus. Secara hukum, melanggar UU Pajak dan UU Tipikor. Dan secara moral, mengkhianati nilai kejujuran serta kepercayaan publik yang jadi fondasi bisnis. Jadi, dari keempat sudut pandang ini, satu kesimpulan yang sama muncul. Tindakan PT Wanatiara Persada tidak bisa dibenarkan secara moral. Ini bukan cuma soal satu orang nakal, tetapi cerminan kegagalan budaya etika korporasi yang sistemik, mulai dari lemahnya pengawasan internal sampai minimnya transparansi kepemilikan asing. Keuntungan jangka pendek tidak pernah sebanding dengan hancurnya integritas dan kepercayaan publik dalam jangka panjang.